Selamat datang di YouTube Gagak Runcang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga share. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bagi kalian yang mau mengikuti program dari Padepokan Naga Putih, jangan lupa tinggal kalian ketik di Facebook halaman Padepokan Naga Putih, atau kalian bisa mengikuti lagi di Facebook saya satu lagi yang bernama Ki Anom Gagak Runcang. Dan di sini saya membuka program-program ijazah tentang kita menjadi ahli kebatinan tingkat dasar sampai tingkat sempurna, dan juga program-program lainnya yang saya bukakan, dan ijazah-ijazah gratis yang selalu saya bukakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan dan nikmat. Yang senantiasa kita harus selalu bersyukur atas keadaan nikmat baik maupun buruk. Apapun yang sedang kita alami pada saat ini, semoga kita selalu diberikan keberkahan, kemurahan rezeki, kelancaran rezeki, sehat jasmani, sehat rohani kita. Amin. Allahumma amin ya robbal alamin. Di video kali ini sebelumnya saya mau minta maaf kepada seluruh subscriber YouTube Gagak Runcang. Kemungkinan sekitar 1 tahun yang lalu saya berhenti untuk memberikan edukasi kepada kalian, dan juga memberikan mengijajahkan suatu keilmuan yang mungkin banyak manfaatnya insya Allah. Seperti biasa di video yang saya ini di YouTube-nya Gagak Runcang ini selalu memberikan edukasi, memberikan pembelajaran, memberikan hikmah untuk kita. Semoga saya doakan yang sudah bantu subscribe, yang sudah bantu share video-video saya ucapkan, saya haturkan terima kasih. Terima kasih banyak dukungan Anda semuanya yang alhamdulillah membuat saya selalu terus bersemangat untuk membuat konten-konten yang insya Allah lebih bermanfaat ke depannya. Yang kemungkinan ke depannya saya akan membahas lebih jauh ke arah pembahasan tentang pengobatan yang berhubungan dengan supranatural, atau yang berhubungan dengan bahasanya sihir, atau orang-orang yang terkena masalah-masalah yang berhubungan dengan tenuh, teluh, santet, dan sejenisnya. Yang digarisbawahi itu semua adalah sihir, perbuatan dari orang-orang yang mempunyai kemampuan supranatural yang dipakai ke arah yang tidak baik atau ke arah yang kurang baik. Sebenarnya keilmuan apapun, baik itu putih, baik itu hitam atau abu-abu, semuanya itu tergantung bagaimana kita memakainya, bagaimana kita memanfaatkannya, apakah kita membawa keilmuan tersebut ke arah yang benar atau hanya sekedar haluan belaka atau dipakai kurang baik. Nah, apalagi bagi orang-orang yang awam yang baru turun ke dunia supranatural, mempelajari dari arah-arah itu, baik itu tenaga dalam dan sejenisnya, saya sarankan kepada kalian semua, saya selalu mengingatkan bagi kalian yang awam, silakan selalu menonton video saya dari awal sampai terakhir saya ngupload hari ini, karena insya Allah banyak juga faidah bagi orang-orang yang emang lagi mendalami bab supranatural. Karena kunci pengetahuan itu sangat diperlukan sekali. Jadi jangan kita hanya sekedar belajar ilmunya
ingin merasakan manfaatnya, tapi kita tidak tahu lebih jauh tentang bab ilmu tersebut, bagaimana cara kerjanya, bagaimana ilmu tersebut bisa mewujud atau wujud ke alam nyata. Apalagi kita basicnya ilmu gaib. Ya, ilmu gaib kita harus memahami dulu bagaimana ilmu gaib tersebut bekerja. Jadi nggak sembarangan gitu. Nah, bagi kalian yang sudah mengikuti ijazah baik di YouTube, baik di TikTok, atau di sosial media saya, silahkan kalian pelajari lagi. Apabila ada yang kurang mengerti, silahkan ditanyakan langsung ke saya pribadi selaku pengijazah. Karena sekali lagi penting kedekatan antara seorang guru dan seorang murid untuk mempelajari lebih detail bagaimana keilmuan itu bisa dilaksanakan. Nah, seperti itu. Oke, langsung saja ke intinya. Kita akan membahas perkara orang yang terkena sakit, gangguan-gangguan non medis yang disebabkan oleh sihir, baik itu datang karena apa, kenapa, dan lain sebagainya. Insya Allah saya jelaskan di sini sesuai dengan pengalaman saya pribadi. Jadi saya akan jelaskan itu semua sesuai dengan pengalaman perjalanan spiritual saya dari tahun ke tahun menghadapi orang-orang yang terkena penyakit-penyakit yang sifatnya di luar logika atau di luar akal kita. Nah, maka dari itu sebelumnya bagi kalian yang belum subscribe channelnya Gagak Runcang, silakan di subscribe terlebih dahulu dan dinyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video yang nanti akan saya share kepada kalian semua. Lanjutkan kita pembahasan karena basic saya adalah pengobatan yang diwariskan oleh leluhur-leluhur terdahulu, oleh orang tua terdahulu. Makanya metode yang diajarkan adalah metode ruatan atau pengobatan secara orang tua dahulu. Bagaimana tata caranya dari A sampai Z, insya Allah saya babarkan. Jadi bila mana nanti juga ada yang memerlukan pengobatan atau dan lain sebagainya, ada hajat tertentu, bisa dikonsultasikan secara langsung. Nah, jadi kebanyakan untuk sekarang basicnya bahasanya adalah pengobatan ruqyah. Mungkin ruqyah itu banyak macamnya. Dari sekian orang menjalankan, ada secara bahasanya syariah dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran, potongan dan gabungan ayat-ayat Al-Quran, semuanya sama. Tapi kalau kita mengulik lebih detail lagi, sebenarnya ada hal yang tidak kita ketahui. Jadi kalau secara saya pribadi mengatasi masalah yang berhubungan dengan tenuh, santet dan lain sebagainya, kita melihat dulu ketika seseorang bertanya kepada saya itu bagaimana tentang sakit dia, bagaimana cara menyembuhkannya, karena setiap penyakit pasti ada penawarnya. Nah, kalau saya pribadi mengobati orang seperti itu, tidak langsung ke inti atau tidak langsung mengobati orangnya. Kenapa seperti itu? Karena orang yang mengirim tenuh-teluh dan sejenisnya itu biasanya kalau bahasa buhul atau apapun yang dipendam atau di luar rumah atau apa sejenisnya, biasanya kita perang dulu. Kita perangi dulu jin, siluman, dan lain sebagainya yang menghalangi perjalanan pengobatan kita. Nah, pasti setiap orang yang terkena sihir pasti ada juga yang menungganginya. Tapi bahasanya itu bukan di badan, tapi di luar badan. Dimana kadang-kadang kalau misalkan itu ada yang niat dolim dari itu, terjadinya ada di depan rumah, atau misalkan di rumah di kamar, atau dimanapun itu biasanya ada bahasanya yang dipendem, yang dikirim secara gaibnya.
Contohnya misalkan orang itu sakitnya busung perutnya. Nah, biasanya kalau yang sudah-sudah itu sakit seperti itu biasanya ada yang memakai metode boneka, baik itu boneka podo, baik itu boneka yang dikapani atau menyerupai mayit atau pocong yang diikat dari atas sampai ujung bawah, dan sukma lelembutan daripada orang yang menjadi target tersebut itu ditarik. Nah, itu ditarik terus disimpan di boneka tersebut. Nah, biasanya orang yang terkena sihir itu lelembutan atau sukmanya itu tidak ada di dalam dirinya, sebagian. Jadi kesadaran dia tidak 100%. Makanya kalau secara saya pribadi mengobati langsung ke intinya itu salah. Karena nggak akan sembuh-sembuh. Makanya kadang-kadang dengan metode-metode yang dijalankan semacam ruqyah ataupun tidak langsung mencari tahu bagaimana intinya, itu biasanya hanya sekedar saat itu saja sembuhnya. Kadang-kadang kalau orang itu udah beberapa hari ke depan itu biasanya terjadi lagi, sakit lagi. Ada yang seperti itu. Kadang-kadang kalau misalkan diobati itu sembuh dulu, tapi beberapa hari kemudian itu ada lagi. Kenapa seperti itu? Itu biasanya dikarenakan ada di luar badan yang perlu dibereskan. Tergantung masalahnya juga bagaimana beratnya itu macam-macam. Jadi nggak sembarangan juga. Kita harus memerangi dulu, bahkan saya pribadi, apakah kita bisa menghadapinya apa enggak. Jadi nggak sembarangan. Soalnya kenapa bahayanya dan resikonya, secara misalkan kita praktisi pengobatan yang mengobati orang tersebut, resikonya juga nyawa. Apalagi yang dikejar oleh orang tersebut adalah nyawa dari orang yang terkena, yang terdolimi itu. Pasti resikonya juga kita sama. Kenapa? Karena kita sudah ikut campur urusan si dukun yang membuat buhul atau sihir tersebut. Nah, jadi untuk menghadapi masalah-masalah teluh-tenuh sihir dan sejenisnya, kita harus berpikir matang-matang karena nggak sembarangan. Nggak sembrono, nggak asal-asalan. Apalagi yang kurang paham ke dalam keilmuan-keilmuan, kadang-kadang bisa sedikit kadang-kadang udah memberanikan diri. Resikonya bagaimana? Ya resikonya yang kita terima kalau misalkan kita tidak kuat dari secara fisik atau secara batin, resikonya kita bisa muntah darah atau apapun itu bisa terjadi. Bahkan kematian pun itu bisa terjadi bila mana itu dikarenakan oleh santet yang lebih tinggi atau sihir yang lebih tinggi. Nah, macam-macam metodenya. Jadi gak segampang itu. Jadi maupun itu sihir, santet dan sejenisnya, tenuh dan sejenisnya itu ada tahapan-tahapannya. Ada yang kelas rendah, ada yang menengah, ada yang tinggi. Tergantung kitanya bagaimana. Biasanya dengan menggunakan media-media semacam yang tadi, yang dipocong, boneka pocong, ataupun dengan misalkan kaki dari belalang bisa juga, atau dengan media ulet bulu kadang-kadang kita gatal seluruh badan, ada. Semuanya juga ada. Apa sih yang sebenarnya yang dikirim ke orang tersebut? Yang dikirim adalah rasa daripada apa yang disatukan oleh benda tersebut. Bila benda tersebut ya berupanya itu ditusuk-tusuk jarum, ya nanti yang bakal dirasakan sama. Tapi bukan berarti di dalam diri orang tersebut ada jarumnya. Bukan seperti itu, enggak. Melainkan di lokasi tersebut ada media buhul yang bertugas untuk membuat orang tersebut sakit yang dimaksud.
Nah, jadi seperti itu. Balik lagi metode yang saya jalankan untuk meminimalisir untuk membereskan urusan tersebut dengan metode mencari bagaimana cara menyembuhkannya. Satu, pasti konsultasi dulu, bernegosiasi dulu dengan jin atau siluman tersebut kalau misalkan keilmuan kita setaraf atau bisa di atas dia. Kemungkinan itu tidak akan terjadi perang. Paling di situ kita akan bertanya bagaimana cara menyembuhkannya, terus dia dari mana, kenapa dia gini. Pasti jin itu akan bercerita bila mana dia udah taluk atau dia udah tidak berdaya. Nah, di situ jin tersebut bakal ngasih tahu solusi daripada bagaimana cara menyembuhkannya atau dengan apa obatnya. Pasti ngasih tahu. Nah, di samping itu yang ditanam, buhul yang ditanam itu perlu dibersihkan atau disempurnakan. Jadi untuk pertama kali kalau saya pribadi mengurusi dulu buhul atau apapun yang dikirim bentuk jin atau siluman apapun itu yang dibereskan terlebih dahulu. Baru setelah beres semua, bersih semua, itu diberikan penawar obatnya untuk orang yang sakit, baru orang yang sakitnya dikasih obat. Macam-macam dari tahun ke tahun orang-orang yang mengalami sakit-sakit yang mungkin aneh, kadang-kadang sudah ke dokter, tidak ditemukan satu penyakit. Ada juga yang sudah menemukan seorang praktisi pengobatan, kadang-kadang beberapa kali diobati masih belum kunjung sembuh. Itu biasanya emang kadang-kadang bahasanya emang belum jodohnya juga. Kedua, kemungkinan orang tersebut tidak mencapai tahapan ke arah sana. Nah, jadi seperti itu. Balik lagi, pengobatan yang bersifat supranatural atau yang terkena gangguan sihir dan lain sebagainya itu biasanya ada ciri-ciri tertentu dan pasti ada masalah sebelum kejadiannya. Dan untuk saya pribadi mengobati orang yang terkena teluh, tenuh, santet dan sejenisnya dengan metode negosiasi terlebih dahulu dengan jin yang ada di yang tersangkut dengan orang yang dimaksud. Nah, itu pun bila mana kita sudah mencapai tahapan ke arah sana. Kemungkinan bila mana kita tidak mencapai ke tahapan sampai ke sana, ya otomatis kita perang dulu. Dia kalah, dia ngasih tahu solusinya, baru. Nah, jadi seperti itu. Mudah-mudahan secuil video ini bisa bermanfaat. Apa yang saya berikan bisa bermanfaat untuk masyarakat luas juga, terutama YouTube subscriber saya yang mungkin kalian juga menunggu video terbaru dari saya. Alhamdulillah, insya Allah untuk kedepannya saya akan membahas lagi lebih jauh bab-bab supranatural, baik itu secara pengobatan, baik itu ijazah ataupun edukasi, memberikan pembelajaran, insya Allah. Sekali lagi saya meminta dukungannya kepada kalian semua. Yang belum subscribe silakan di subscribe dulu, di like videonya, silakan di share ke teman kalian, ke saudara kalian atau ke grup-grup yang berbau-bau supranatural. Tujuannya untuk apa? Semoga kita bisa bermanfaat atas jalanan saya, video saya, semoga menjadi manfaat untuk kalian semua. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.